sesuatu ketika sudah ditambah dengan isme, ini biasanya sudah tidak lagi sesuai dengan Islam. Contoh paling sederhana, kita ini makhluk sosial, tapi kalau sudah dikasih isme jadinya sosialisme, yaitu paham ajaran yang menjadikan akidah berupa materialisme. Kapital itu modal. Kita ketika berusaha itu butuh modal, butuh kapital. Bahasa Arabnya roksumal. Tapi ketika sudah mendapat tambahan isme, jadinya kapitalisme. Itu suatu paham yang menyerahkan pengaturan ekonomi kepada mekanisme pasar, dan itu sudah bertentangan dengan Islam. Udah ketambahan isme. Termasuk ada suatu faham yang sudah ketambahan isme, yaitu qadar. Islam ada ajaran yaitu tentang qada dan qadar. Tetapi ketika sudah ketambahan isme, maka qadar itu jadinya qadarisme. Nah, ketika sudah jadi qadarisme, inilah yang jadi masalah. Dan tanpa kita sadari, banyak di antara umat Islam itu tidak lagi memahami qada dan qadar dengan benar, tapi yang banyak terjadi, umat Islam itu sudah masuk kepada pemahaman qadarisme. Entah kita ini sadar atau tidak. Nah, pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang qadar dan qadarisme ini, yaitu tentang al-qadariyah al-ghaibiyah. Al-qadariyah al-ghaibiyah hiya al-istislamu lil qadari wa irja'u kulli syai'in fil hayati ila tasarrufatil maqadiri al-mughayyabati anil insani. Jadi pemahaman qadarisme adalah ketika orang itu berserah diri secara buta kepada qadar dan mengembalikan segala sesuatu dalam kehidupan semata-mata hanya kepada hal-hal yang sifatnya gaib. Wa annahu laisa li amalil insani fil hayati ayyu asarin. Pemahaman ini menghasilkan kesimpulan bahwa manusia di dalam kehidupan itu tidak memiliki andil sedikit pun. Wa innama huwa musayyarun wa laisa bimukhayyarin. Jadi manusia itu semuanya dikendalikan oleh kekuatan gaib, dan manusia tidak punya andil sedikit pun untuk merealisasikannya. Wa huwa karrishati fil fadai tuharrikuha ar-riyahu haitsu tasha. Jadi pemahaman ini mengatakan manusia itu hanya seperti ar-rishah, seperti bulu. Tuharrikuha ar-riyah, yang digerakkan oleh angin, haitsu tasha, sesuai dengan keinginan angin itu. Jadi manusia itu hanya sekedar seperti bulu. Ketika anginnya ke selatan, ya dia terbang ke selatan. Ketika anginnya ke utara, ya dia terbang ke utara. Atau dalam bahasa lain, manusia itu hanya sekedar seperti air yang mengalir, yang tidak punya daya upaya untuk melakukan yang lain. Terus pokoknya sekedar ngalir saja. Nah, pemahaman ini sebetulnya bukan pemahaman Islam, tapi sebetulnya ini adalah pemahaman qadarisme. Mungkin saya baca dulu, nanti baru saya jelasin agak detail di belakang ya. Wa qad sya'at hadhil fikratu wattakhadhat aqidatan mundu awakhiri ahdil abasiyyin
wastamarrat hatal an. Pemikiran ini mulai berkembang dan menjadi akidah mulai pada akhir zaman Abbasiyah hingga sekarang ini. Wa qad ittakhadha wujubal i'tiqadi bil qadari bil qada'i wal qadari wasilatan adkhalat hadhil fikrata 'alal muslimin. Pemikiran ini sesungguhnya bukan berasal dari Islam, tetapi disusupkan kepada Islam dengan menggunakan kesalahpahaman terhadap pemaknaan terhadap qada dan qadar. Wa kana min jarra'iha an wajadal mukhfiquna fi kanfiha mubarriran li ikhfaqihim. Dan pemikiran ini akhirnya digunakan oleh orang-orang yang gagal menjalani kehidupan untuk membenarkan, untuk justifikasi atas kegagalannya. Wa wajadal qa'data al-jahlata fil istinad ilaiha hujjatan likaslihim wa taqa'usihim. Pemikiran ini juga menjadi alasan bagi orang-orang yang malas dan bagi orang-orang yang bodoh atas kemalasannya dan kebodohannya. Ini pemikiran qadarisme, pemahaman qadarisme. Waradiya katsirun minan nasi bidzulmi yatrulu fihim. Pemikiran ini juga menjadi topeng bagi orang-orang yang tidak berani melawan atas kezaliman yang terjadi pada mereka. Jadi dizalimi itu diam saja, tidak berani melawan. Nah, kemudian mencari-cari alasan. Salah satu alasannya adalah qadarisme ini. Santai saja, biarin aja, kita nggak usah ngapa-ngapain. Toh ini sudah qadanya, sudah takdirnya Allah Ta'ala. Dah nggak usah bekerja yang serius, kita miskin ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Nggak usah belajar yang serius, ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Dah nggak usah dakwah capek-capek, wong iman itu sudah qadanya, sudah takdirnya Allah. Kalau sudah ditakdirkan iman, kita nggak usah dakwah, dia pun juga akan iman. Kalau ditakdirkan dia kafir, meskipun kita dakwah, dia juga akan tetap kafir. Jadi pemahaman qadariyah ini telah menjadi alasan bagi orang-orang yang gagal untuk membenarkan kegagalannya. Zaimina anna dzalika istislamun ila qada'illahi wa qadrihi. Mereka menduga pemahaman itu berasal dari qada dan qadar, padahal sesungguhnya bukan dari pemahaman qada dan qadar. Kemudian mereka berkata, ma qudira yakunu sawaun amilta amlam ta'mal. Apa-apa yang sudah ditakdirkan pasti terjadi, baik kita ini berusaha atau tidak. Kemudian lam tu'raf hadhil fikratu fi ahdis sahabah. Sesungguhnya pemahaman ini tidak pernah dikenal pada zaman sahabat Nabi. Ini mulai muncul pada akhir zaman Abbasiyah. Di zaman Nabi tidak pernah dikenal, di zaman para sahabat tidak pernah dikenal. Wala darat bi khulti ahadin minhum, bahkan tidak pernah terlintas di pikiran para sahabat. Walau kanat maujudatan indal muslimina lamma fatahul futuhat. Kalau seandainya para sahabat punya pemahaman seperti itu, maka tidak ada yang namanya pembebasan-pembebasan. Tidak ada pembebasan kota Makkah, nggak ada pembebasan Palestina, nggak ada pembebasan Syam, tidak ada. Kalau seandainya para sahabat dulu itu punya pemahaman begitu. Wala tahammalu al-masyaqqat.
kalau seandainya para sahabat itu punya pemahaman begitu, mereka tidak akan menanggung masalah-masalah kehidupan. Kita tahu Rasulullah dan para sahabat itu mengalami cobaan-cobaan hidup yang sangat-sangat berat. Kalau seandainya para sahabat itu punya pemahaman qadariyah, maka mereka tidak akan mau melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi para sahabat itu tidak memiliki pemahaman yang seperti itu. Para sahabat itu tidak memiliki pemahaman tentang qadarisme, tentang qadariyah. Tapi yang dipahami para sahabat itu adalah qada dan qadar, bukan qadarisme. Nah, apa bedanya antara qadariyah dengan qadarisme? Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya pemahaman tentang qada dan qadar itu sesungguhnya adalah keimanan yang ada di dalam hati umat Islam, dan qada qadar ini sesungguhnya adalah pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Ini qada dan qadar. Sehingga pembahasan tentang qada dan qadar, karena ini pembahasan tentang Allah, maka itu pembahasannya menggunakan dalil. Sementara tentang qadarisme, qadariyah, itu sesungguhnya adalah pembahasan tentang perbuatan manusia. Jadi beda antara qada qadar itu membahas tentang perbuatan Allah, sifat Allah. Kalau qadarisme, qadariyah itu sesungguhnya pembahasan tentang perbuatan manusia. Jadi asas pembahasannya sudah berbeda. Nah, ketika kita itu membahas tentang perbuatan manusia, maka memang muncul suatu pembahasan filsafat yang dinamakan dengan free will. Sesungguhnya manusia dalam hidup ini itu memiliki kebebasan atau tidak. Manusia kalau misalnya mau sholat seperti ini, itu kehendak manusia sendiri atau kehendak kekuatan gaib. Manusia kalau misalnya dia memutuskan untuk iman, dia itu sesungguhnya keinginannya sendiri, atau manusia itu hanya seperti robot yang dikendalikan oleh kekuatan gaib. Jadi sebetulnya qadariyah atau qadarisme ini pembahasan tentang perbuatan manusia. Dan ini muncul pada zaman Abbasiyah, bukan pembahasan tentang sifat Allah. Nah, kemudian pada saat itu muncul kelompok filsafat yang pertama yang dinamakan dengan Mu'tazilah awalnya. Awalnya itu Mu'tazilah. Mu'tazilah punya pemikiran, ya kita kalau mau melakukan sesuatu, punya keinginan sesuatu, itu ya keinginan kita sendiri. Sebab kalau itu bukan keinginan kita sendiri, maka Allah tidak adil. Masa ada orang diciptakan Allah, dikehendaki Allah menjadi orang kafir, menjadi pencuri, tapi setelah itu disiksa oleh Allah sendiri? Kan tidak adil ini. Ya enak orang yang dikehendaki jadi orang baik, dikehendaki jadi orang baik kemudian masuk surga. Kasihan seperti orang Abu Jahal, dikehendaki jadi orang jelek kemudian dimasukkan neraka. Enak seperti Abu Bakar, dikehendaki jadi orang baik kemudian dimasukkan surga. Ini tidak adil ini. Nah, biar adil, padahal Allah itu maha adil, maka kata orang-orang Mu'tazilah, maka manusia itu memiliki kehendak sendiri. Gitu. Jadi segala sesuatu itu atas kehendak manusia sendiri. Nah, dan akhirnya manusia bertanggung jawab atas apa yang
dikehendakinya. Nah, itu baru adil. Ini Mu'tazilah. Jadi segala sesuatu itu sebetulnya dikendalikan oleh manusia itu sendiri. Itu kata siapa? Kata Mu'tazilah. Kemudian dari pemahaman itu muncul konsekuensi. Lah kalau manusia itu ngapa-ngapain sendiri, ini muncul pembahasan al-mutawallid atau konsekuensinya. Kalau seandainya saya punya gelas, saya jatuhin, pertanyaannya siapa yang memecahkan gelas ini? Dijawab orang Mu'tazilah, yang mecahin ya saya. Makanya saya yang harus bertanggung jawab. Kalau saya punya benih itu saya tanam di tanah, siapa yang menghidupkan benih itu? Dijawab oleh dia, yang menghidupkan adalah saya. Kalau saya nggak tanam, dia tidak akan hidup. Muncul konsekuensi yang tidak sederhana ya. Akhirnya dari pemahaman Mu'tazilah ini akhirnya muncul kesombongan dan menafikan Allah, bahwa segala sesuatu itu adalah kehendak dan hasil kerja dari manusia. Kemudian pada saat itu muncul antitesis, muncul lawannya yang kemudian dinamakan dengan Jabariyah atau dinamakan dengan Qadariyah ini. Qadariyah punya pemahaman, wah, Mu'tazilah itu sudah kafir karena sudah menganggap ada kehendak lain di dunia selain kehendaknya Allah. Ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Terus yang benar gimana? Yang benar itu ya manusia ini semua dikendalikan oleh Allah. Manusia nggak bisa apapun. Manusia tidak bisa apapun. Manusia hanya bisa berserah diri saja. Ini pemahaman Qadariyah. Jadi Qadariyah ini muncul sebagai antitesis, sebagai lawan dari Mu'tazilah ini. Nah, dari adanya Qadariyah ini akhirnya orang jadi males-malesan. Ngapain kita kerja? Wong semua udah dikehendaki oleh Allah. Kalau memang kita dikehendaki kaya, kita akan kaya. Kalau kita dikehendaki miskin, mau kerja kayak gimana pun juga tetap akan miskin. Ngapain kita ini dakwah? Ya kalau dia dikehendaki paham, tanpa kita dakwah juga sudah paham. Ngapain kita jihad? Wong semua itu sudah dikehendaki oleh Allah. Ngapain kita berusaha? Jadi muncul pembahasan yang jadi juga tidak kalah serunya gitu ya, dibanding dengan Mu'tazilah tadi. Dan ini terjadi karena kesalahpahaman terhadap qada dan qadar. Nah, sesungguhnya bagaimana? Kalau kita ditanya, sesungguhnya manusia itu punya kebebasan atau enggak? Punya enggak manusia itu al-ikhtiyar? Punya kebebasan enggak? Manusia itu punya free will enggak? Punya ikhtiar enggak? Punya kebebasan enggak? Maka sebetulnya ini adalah pembahasan yang tidak terlalu sulit sebetulnya. Karena ini sesungguhnya pembahasan tentang perbuatan manusia. Karena dia itu perbuatan manusia, maka tinggal dilihat faktanya, tinggal dilihat kenyataannya. Jadi kadang-kadang kita tuh tidak perlu pakai dalil kalau kita bicara fakta. Kalau jambu itu warnanya apa, rasanya bagaimana, itu tidak usah pakai dalil. Cukup dilihat, cukup dirasakan. Kalau kuning katakan kuning, kalau merah katakan merah, kalau manis katakan manis, kalau kecut katakan kecut. Ini nggak usah pakai dalil. Nah, kalau bagaimana hukum makan jambu, nah ini yang harus pakai dalil. Karena hukum itu kaitannya surga dan neraka. Sementara surga dan neraka itu kita tidak tahu. Sehingga dalam hal ini memang kita harus pakai dalil. Nah, kita kembali, manusia itu sebetulnya punya kebebasan enggak? Punya free will enggak? Maka ini sebetulnya kajian fakta. Dan jika kita perhatikan,
maka manusia itu hidup dalam dua keadaan. Kalau Syekh Taqi mengatakan yang pertama fiddairati alladzi yusaitiru alaiha. Kita manusia itu hidup di wilayah yang kita mampu kendalikan. Kita mau sholat atau tidak, kita mau Islam atau tidak, kita mau menolong orang atau tidak, kita mau membela Islam atau tidak, kita mau kita mau berkhianat atau tidak, kita mau berbohong atau tidak. Semua ini sebetulnya adalah terjadi di wilayah yang mampu kita kendalikan. Jadi kita punya ikhtiar di sini. Kita punya kehendak di sini. Fid dairah allazi yusaitiru alaiha. Faktanya begitu. Terus yang kedua, kita berada fid dairati allati tusaitiru alaihi. Kita itu di dalam hidup ini kadang-kadang kita itu berada di wilayah, di daerah yang kita tidak punya kehendak, tapi kita dikendalikan. Kita nggak punya kendali, kita dikendalikan. Faktanya begitu. Ya, kita lahir dalam kondisi laki-laki, ada yang perempuan. Kita lahir di Indonesia, bukan di Amerika. Kita sudah berusaha sekuat tenaga, ternyata rugi. Kita sudah hati-hati, masih kecelakaan. Kita sudah ngomong baik-baik, ternyata ada yang salah paham. Jadi ada kejadian-kejadian di wilayah yang memang kita itu enggak kita kendalikan, tapi kita ini dikendalikan. Faktanya begitu. Kita hidup ini di dua wilayah. Ada yang mampu kita kendalikan, ada yang tidak mampu kita kendalikan. Nah, dalam kehidupan ini, pada wilayah-wilayah yang kita itu mampu kendalikan, inilah sesungguhnya yang dalam Islam itu akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua perbuatan yang terjadi di wilayah yang kita kendalikan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarriyara. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan kita lihat pertanggungjawabannya. Sekecil apapun perbuatan buruk yang kita lakukan, itu pun akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada dalilnya. Kita bertanggung jawab, dapat hasilnya. Nah, sementara perbuatan-perbuatan atau kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali kita, yang di luar kendali kita, maka itu tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, kejadian-kejadian yang terjadi di luar kendali kita, itulah yang dinamakan dengan qadha dan qadar. Dalam Islam itu begitu. Maka kalau kita lihat profil para sahabat dulu, itu clear mereka itu. Pada wilayah yang mereka itu mampu kendalikan, maka para sahabat Nabi itu berusaha yang terbaik yang bisa dia lakukan. Karena beliau sadar ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berdakwah dengan sebaik-baiknya. Ketika mereka berjihad dengan sebaik-baiknya. Kaidah sebab akibat dipenuhi semuanya. Sebelum perang, kemudian Rasul mengundang para sahabat yang ahli-ahli. Kita sekarang didatangi oleh pasukan dengan jumlah sekian, sementara kita jumlahnya hanya sekian, senjata kita hanya sekian. Ini strategi apa yang bisa kita tempuh? Rasul melakukan yang terbaik.
Kenapa? Karena sadar ini adalah wilayah yang mampu dikendalikan dan sadar ini nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menyerah pada qadha, bukan qadarisme. Tapi pada wilayah yang mampu beliau kendalikan, beliau berupaya, berusaha melakukan yang terbaik. Karena ini dilakukan kepada Allah, dipersembahkan untuk Allah yang terbaik. Jadi tidak ada ceritanya para sahabat itu males-malesan, tidak ada. Tidak ada ceritanya itu tidak menyiapkan dengan serius, itu tidak ada. Melakukan yang terbaik karena sadar ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada saat yang sama mereka juga sadar ada wilayah-wilayah yang tidak mampu dia kendalikan, yaitu yang masuk pada wilayah qadha dan qadarnya Allah, dan di situ mereka hanya diminta satu oleh Allah, yaitu ridho, ikhlas menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka profil para sahabat, profil Rasulullah itu seperti itu. Mereka ketika pada wilayah yang mampu dikendalikan, mereka itu berupaya yang terbaik. Sebelum perang diupayakan yang terbaik. Ketika berdakwah mengupayakan yang terbaik, semua sarana digunakan dengan cara yang terbaik. Tapi sadar ada wilayah-wilayah yang tidak mampu dia kendalikan, itu adalah wilayahnya Allah. Kemudian mereka itu ridho menerima dengan apapun yang terjadi. Sebelum perang berupaya yang terbaik, tapi hasilnya diserahkan kepada Allah. Begitu mereka menang, alhamdulillah. Tapi begitu mereka kalah, mereka itu sadar itu bagian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada perasaan kecewa sedikit pun. Saya sudah berbuat yang terbaik yang bisa kami lakukan sebagai manusia. Tapi inilah hasilnya yang dikehendaki oleh Allah. Tidak ada perasaan kecewa sedikit pun. Ridho dengan qadha dan takdirnya Allah. Baik qadha dan takdirnya itu kelihatan baik atau kelihatan buruk. Jadi mereka itu menerima qadhanya Allah, khairihima wa syarrihima minallah Subhanahu wa taala. Menang atau kalah itu qadhanya Allah. Tapi berupaya yang terbaik sehingga menang itu adalah upaya yang bisa dilakukan oleh manusia. Maka sikap Rasulullah dan sikap para sahabat itu memang unik sekali. Sebelum perang itu berupaya yang terbaik. Tapi begitu menang atau kalah, ketika menang gak sombong karena sadar ini adalah keputusan Allah. Ketika kalah tidak minder, tidak menyalahkan siapa-siapa. Mereka sadar ini keputusan Allah, sehingga unik. Maka ketika Rasulullah itu kalah dalam perang Badar Al-Kubra, yang kedua perang Uhud itu kan kalah. Ketika kalah apa yang terjadi? Kalau kebiasaan di Arab, kalau kalah perang itu ada hari berkabung minimal 1 pekan. Mereka itu di dalam rumah, kemudian niyahah, merobek-robek baju, berteriak-teriak, itu pelampiasan kekalahannya. Tapi umat Islam yang faham tentang qadha dan qadar dengan benar, mereka berupaya yang terbaik yang bisa dia lakukan. Begitu kalah, ya mereka faham ini keputusan Allah, sehingga mereka menerima dengan ikhlas. Maka tidak ada niyahah, tidak ada teriak-teriak, itu tidak ada. Yang petani begitu kalah ya paginya ke sawah, yang pedagang ya ke pasar. Sampai orang-orang Jazirah Arab itu heran, kok heran ya Muhammad dan para sahabatnya ini ya, habis kalah perang tapi kok kayak tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Inilah pemahaman qadha dan qadar. Dia berupaya yang terbaik pada wilayah yang bisa dia lakukan, tapi mereka itu menerima dengan ikhlas semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan orang yang tidak paham qadha qadar dengan benar, termasuk orang-orang qadarisme tadi. Orang-orang qadarisme itu males-malesan, nggak mau berupaya, nggak mau berusaha. Tapi juga beda dengan orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akalnya. Jika begitu dia
berupaya yang terbaik, begitu gagal stres dia. Wah, ora usah berusaha, ternyata juga gagal. Tapi beda dengan orang Islam. Berupaya yang terbaik, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kebanyakan umat Islam itu bahkan bahkan lebih buruk dari Qadariyah, tapi juga lebih buruk dari Mu'tazilah. Itu kebanyakan zaman sekarang. Jadi Qadariyah aja buruk, Mu'tazilah itu buruk, tapi kebanyakan umat Islam zaman sekarang itu lebih buruk dari Mu'tazilah, lebih buruk dari Qadariyah. Kenapa? Orang sekarang itu problem akidahnya serius. Ketika dia dalam wilayah yang mampu dia kendalikan, dia males-malesan. Wah, ora usah kerja capek-capek, ora usah serius-serius. Wong itu sudah takdirnya Allah kok. Ini berarti pemahaman Qadariyah, Qadarisme. Begitu usahanya asal-asalan, kemudian dia gagal. Begitu gagal, apa yang terjadi? Stres luar. Waduh, ini kurang ajar, ini Allah salah saya ini apa ini? Sampai dihukum Allah sejahat ini. Apa kurangnya saya kepada Allah? Ini lebih buruk dari Mu'tazilah gitu. Ini kesalahan pemahaman akidah yang sangat-sangat fatal. Ketika wilayah yang dia kendalikan, dia nggak mau berusaha yang maksimal, menyerah dengan qadha. Tapi padahal pada wilayah yang harusnya dia itu berserah diri karena itu keputusannya Allah, dia malah menggugat Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalik di 180 derajat. Harusnya pada wilayah yang dia kendalikan dia itu berupaya sekuat tenaga. Pada wilayah yang nggak dia kendalikan, dia itu pasrah dan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pemahaman qadha dan qadar yang dipahami oleh para sahabat, sehingga membuat mereka bersemangat, berupaya yang terbaik, sekaligus ridho dengan semua keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Qadariyah yang akhirnya membuat orang itu males-malesan, tapi juga bukan Mu'tazilah yang membuat orang itu mendewakan akalnya. Saya kira itu guys, sekedar pengantar. Mungkin ada waktu 5 atau 10 menit. Monggo seandainya ada hal yang mau diperjelas atau mau disampaikan. Monggo, kalau ada. Atau dua sekalian nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa kajian yang sudah disinggung tentang qadha dan qadar itu, terutama yang dulu juga sudah pernah saya sampaikan di majelis ini mengenai kita diminta untuk berserah diri pada Allah, karena semua yang terjadi itu sesungguhnya sudah tertulis pada Lauhul Mahfuz. Sehingga ketika kita mendapat sesuatu yang kita kehendaki, itu kita tidak menyombongkan diri, dan terhadap sesuatu yang lepas dari kita ini kita tidak terlalu kecil. Nah, di sini sebenarnya dari ayat Quran ini, apakah kita itu cenderung untuk ke Qadarisme atau ke yang Mu'tazilah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekaligus monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yaitu paham Mu'tazilah, Qadariyah, dan ada juga Jabariyah. Nah, apakah pemahaman-pemahaman itu bisa dikatakan mereka adalah umat Islam, atau mereka
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun. Pertanyaan yang luar biasa yang Prof Teki tadi. Jadi kalau orang punya pemahaman bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, apakah itu cenderung kepada pemahaman Qadariyah atau Mu'tazilah? Maka sebetulnya itu tuh masih ada di satu sisi ya. Jadi memang dia belum lengkap, itu baru separuh pemahaman. Pada apa yang terjadi, memang itu semua adalah keputusan Allah. Keputusan Allah. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita itu ada wilayah yang kita itu punya kebebasan. Yaitu fiddairati allati yusaitiru alaiha. Kita itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk memilih, untuk berbuat di wilayah yang mampu kita kendalikan. Maka ketika ini itu hilang, ketika yang ini hilang, maka dia jadi Qadariyah. Dia tergantung ininya hilang enggak. Kalau ininya hilang dia jadi Qadariyah. Tapi kalau ininya enggak hilang yang bagian pertama tadi, maka inilah pemahaman yang dikehendaki oleh Islam. Maka kalau boleh dibilang itu cenderung kemana, itu sebenarnya masih benar sebetulnya. Itu masih benar asal yang depan tidak dihilangkan. Tetap ada ikhtiar. Tetap harus ada ikhtiar dan harus yang terbaik. Dan itu dilakukan sesuai dengan kaidah sebab akibat yang ada. Persis sebagaimana dulu bagaimana Rasulullah, para sahabat itu melakukan sesuatu. Jadi kalau kita lihat Rasulullah itu melakukan apapun itu yang terbaik dengan kaidah sebab akibat. Ketika misalnya perangnya Rasul itu perang yang terbaik, strateginya Rasul. Saya itu pernah membaca bukunya Sun Tzu, The Art of War ya. Kemudian membaca sirah Nabi. Kemudian saya juga pernah membaca buku yang ditulis oleh Syed Muhammad Khattab, yaitu Rasulullah Al-Qaid, Rasulullah Sang Panglima. Di situ disimbolkan bahwa Rasulullah Muhammad itu adalah panglima perang terbaik di dunia. Bahkan melebihi Sun Tzu yang menulis buku The Art of War. Kenapa? Alasan ini seorang jenderal nih. Seorang jenderal yang bernama Syed Muhammad Al-Khattab. Kenapa? Karena Rasulullah itu, Muhammad itu dalam sekian puluh peperangannya, kira-kira 70 sekian peperangan, Muhammad itu belum pernah perang dengan strategi yang sama. Di 70 perang itu selalu menggunakan strategi yang berbeda, dan strateginya itu selalu baru dan membuat kaget musuh-musuhnya. Musuh itu nggak pernah terfikir dengan strategi yang diambil oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kesimpulan dari seorang jenderal yang bernama Syed Muhammad Khattab ketika membandingkan para panglima perang yang ada di dunia. Banyak, misalnya kayak perang Khandaq saja, itu kan perang parit ya. Itu nggak pernah dikenal di zamannya. Dan kalau hitung-hitungan matematika, perang Ahzab, maka perang Khandaq itu juga dinamakan perang Ahzab. Khandaq itu artinya parit, Ahzab itu maksudnya adalah multinasional, gabungan dari kelompok-kelompok itu Ahzab. Karena Madinah pada saat itu diserang pasukan gabungan antara Makkah dengan aliansinya. Itu kalau dihadapi dengan strategi konvensional, dengan hukum alam yang ada ya, itu hancur tuh Madinah itu, tidak tersisa seorang pun. Tapi kemudian Rasul mengambil strategi yang paling hebat, ya meskipun ini bukan usulan Rasul ya, tapi sebagai seorang pemimpin Rasul memutuskan itu, yaitu dengan menggali parit. Yaitu sehingga kota itu tidak bisa dilewati oleh pasukan. Paritnya itu sedemikian lebar dan sedemikian dalam sehingga kuda itu tidak bisa lewat, orang nggak bisa lewat. Kemudian di pinggir parit agak jauh pasukan umat Islam itu mengawasi parit. Jika kalau sampai ada orang yang mau coba-coba masuk akan dihujani anak panah. Sehingga pasukan besarnya luar biasa dari aliansi Makkah dan sekitarnya itu terkaget-kaget di situ. Dia nggak bisa apapun.
Nggak bisa apapun, nggak bisa lompat, nggak bisa. Sebesar apapun pasukan kalau mau masuk parit ya dia akan mati semuanya gitu. Itu hukum sebab akibatnya. Ini diambil oleh Rasulullah dengan memperhatikan pasukan musuh sebesar itu. Jadi sebab akibatnya diambil yang terbaik Rasulullah itu. Rasulullah nggak pernah berpikir nanti kalau menang nggak menang sendiri kalau udah ditakdirkan, nggak pernah begitu. Tapi Rasul hanya konsen ya saya diberi amanah oleh Allah melakukan yang terbaik dan ini nanti akan saya persembahkan kepada Allah. Dilakukan yang terbaik oleh Rasulullah. Tapi hasilnya kayak bagaimana dia berserah kepada Allah apapun yang terjadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kapan kita menggunakan istilah qadha, kapan kita menggunakan istilah qadar, kapan kita menggunakan istilah takdir gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat itu ada istilah qadha, ada istilah qadar. Nah, takdir itu sesungguhnya adalah isim dari qadar, isim yang lain dari qadar ya. Di takdir sama qadar itu sebetulnya sama. Cuma kalau orang Indonesia memang lebih familiar dengan istilah takdir, tapi sebetulnya qadar gitu. Nah, apa itu qadha? Nah, kalau qadha itu adalah al-af'al allati taqa'u minal insani wa alaihi jabrun alaihi. Jadi perbuatan-perbuatan yang terjadi di luar kendali manusia, hal-hal yang terjadi di luar kendali manusia, maka itu namanya qadha dalam bahasa Islam. Ya, kita diqadha hidup di Indonesia, kita diqadha sakit, kita diqadha laki-laki, kita diqadha kecelakaan, kita diqadha tidak kecelakaan, kita diqadha sehat, kita diqadha sakit. Jadi kejadian-kejadian, fakta-fakta yang terjadi di luar yang mampu kita kendalikan, itu namanya qadha dalam Islam. Maka sakit, mati itu qadha sesungguhnya, bukan takdir. Nah, apa itu kalau takdir? Apa itu qadar? Kalau qadar itu adalah khawasul asya allati yahsulu intajaz syai'. Kalau qadar itu adalah sifat-sifat yang melekat pada benda atau pada manusia. Qadar. Jadi kadar. Kalau bahasa Indonesia kadar, itu qadar. Jadi misalnya ini kalau saya lepas dia jatuh. Kenapa jatuh? Karena ada kadar, ada hukum alam yang bekerja, yaitu ada gravitasi. Itu kadar, qadar. Api qadarnya membakar, air transparan, dia cair, udara cair, dia bisa kemana-mana, itu semuanya qadar. Jadi sifat-sifat yang melekat pada benda, yang melekat pada manusia itu namanya adalah qadar. Nah, kalau kejadian apa yang terjadi yang di luar dikendalikan manusia itu namanya qadha gitu. Dan qadha atau qadar semua itu minallahi ta'ala, khairihima wa syarrihima minallah. Jadi manusia enggak punya andil sedikit pun. Kalau saya punya gelas, yang jatuhin siapa? Ini ada banyak proses sesungguhnya, okay? Ini saya lepas atau tidak? Ini saya lepas atau tidak? Ini wilayah yang saya kendalikan. Tapi begitu saya lepas, yang jatuhin siapa? Yang jatuhin bukan kita. Memang yang jatuhin bukan kita, karena begitu ini kita lepas itu ada hukum alam yang bekerja. Jadi apa? Itu hukum gravitasi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu hanya bisa melepas saja, tapi dia jatuh atau apapun itu semua di luar kendali manusia sedikit pun. Maka sebetulnya kalau kita lihat di dunia ini peran manusia sejujurnya itu sedikit sebetulnya, okay? Misalnya ketika kita itu masukkan benih ke tanah, itu peran manusia. Tapi setelah itu bertriliun-triliun proses setiap detik yang terjadi itu di luar kendali manusia. Paham nggih? Jadi itu istilah qadha dan istilah qadar. Jadi kalau qadar itu sifat-sifat yang melekat pada benda atau melekat pada manusia. Itu namanya adalah qadar. Nah, kalau apa yang terjadi yang di luar kita kendalikan itu namanya qadha. Itu istilahnya sebetulnya sudah unik ya. Cuma kalau orang Indonesia sering menggunakan istilah takdir. Tapi yang dimaksud itu adalah qadha sesungguhnya.
Itu yang kedua. Terus yang ketiga, nah tentang orang-orang Mu'tazilah, tentang orang-orang Qadariyah, apakah dia itu secara akidah sudah menyimpang? Maka jawabnya begini, bagaimanapun juga mereka itu sesungguhnya adalah orang yang masih dikategorikan Islam. Mereka itu adalah orang yang masih dalam kategori beriman. Jadi mereka saudara kita. Tapi mereka itu hanya memahami keliru dalam hal itu, sehingga sikap kita kepada mereka nggak boleh mengkafirkan, tapi kita harus menganggap kepada mereka sebagai orang yang salah dalam memahami, sehingga mereka tetap saudara kita, tetap kita perlakukan layaknya seorang muslim yang harus kita dekati dengan kasih sayang, tapi terhadap pemahamannya itu kita katakan itu ada kesalahpahaman, itu yang benar itu begini loh gitu. Jadi ini penting ya. Karena yang terjadi di luar, umat Islam ketika berbeda itu saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Memang antara Mu'tazilah, Jabariyah, Ahlussunnah saling mengkafirkan, dan itu nggak benar sesungguhnya. Karena ini sesungguhnya terjadi pada pemahaman yang pemahaman ini sebetulnya adalah pemahaman cabang sebetulnya, tapi keliru itu. Dan memang dampaknya fatal ya. Tapi bagaimanapun juga mereka itu adalah tetap umat Islam, tetap saudara kita yang harus kita sikapi layaknya saudara, yaitu dengan persahabatan, dengan kasih sayang. Sekali itu nggih Ustaz Hasan nggih. Insyaallah karena waktu kita sudah sudah jam 6. Insyaallah kita tutup, semoga ada hikmahnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum